Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama saya di NSC Channel. Video kali ini saya akan membahas masih seputar IPsec tunnel. Ya, jadi teman-teman itu kemarin banyak yang menanyakan juga bagaimana membuat IPsec tunnel, tetapi di sisi lawannya itu hanya mempunyai IP dynamic atau IP DHCP. Nah, di sini teman-teman ya, saya akan mensimulasikan. Jadi kita akan menggunakan dial up ya di sisi satunya, FortiGate-nya. Oke, nah di sini ada topologi kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jadi dari provider ya, kita punya IP static. Nah, nanti IP static ini akan di remote oleh si klien untuk IPsec tunnelnya. Kemudian si klien ini hanya mempunyai IP DHCP atau IP dynamis ya dari si ISP. Nah, nanti si provider ini akan membuat IPsec-nya menggunakan dial up, jadi bukan static IP address. Jadi si provider nggak perlu menembak IP yang ada di sini ya. Dan goals-nya nanti tentunya dari server di belakang provider akan terhubung dengan server di belakang klien melalui VPN atau IPsec. Kemudian nanti saya akan tambahkan juga, saya akan menggunakan IP NAT teman-teman ya. Oke, sebentar saya namain di sini NAT. Oke, NAT IP-nya yaitu yang ini yang sudah saya siapin 172.16.30.200. Nah, ini NAT IP-nya ya. Jadi si provider ya nanti akan meremote IP yaitu IP NAT-nya, bukan si IP di belakang klien, yaitu IP 10.10.5 ini. Si provider sama sekali nggak tahu berapa IP di belakang si klien. Yang si provider tahu hanya si IP NAT si kliennya, seperti ini teman-teman ya. Kemudian nanti kita akan konfigurasi bagaimana sih membuat NAT di kliennya, jadi si provider tetap bisa terhubung ke server ini meskipun dia hanya koneksi ke IP NAT-nya ini ya. Nanti kita buat IP pool di sini, begitu juga dengan virtual IP. Nah, lanjut aja teman-teman ya, kita langsung konfigurasi FortiGate-nya. Nah, kita akan konfigurasi di sisi provider dulu teman-teman ya. Kita akan masuk ke Forti-nya dulu. Oke, di sini untuk konfigurasi interface sudah saya konfigurasi. Untuk WAN atau port satunya ya sudah saya konfigurasi static IP yang untuk ke arah internet, kemudian port 2-nya ke arah LAN ya atau ke arah inside. Lanjut kita langsung buat aja VPN-nya ya. Buat IPsec tunnel, kita akan buat IPsec tunnel di sini. Nanti biasa teman-temannya saya membuatnya di custom. Kita buat IPsec to client. Oke, kita next. Oke, di sini remote gateway-nya, karena tadi si kliennya yang seperti saya tadi bilang hanya menggunakan dynamic IP atau DHCP IP, jadi kita nggak bisa membuat remote gateway-nya menggunakan static IP address. Kita harus ganti teman-teman yang menjadi dial up di sini atau dial up user. Nah, kalau kita pilih dial up user, nanti kolom interface-nya di sini akan hilang ya. Nah, seperti ini. Jadi dia nggak perlu meremote IP yang akan dial ke si providernya ini. Jadi kalau teman-teman ada lebih dari 5 FortiGate di luar yang akan mendial ke sini, itu bisa ya, tanpa si providernya ini harus memasukkan remote satu-satu IP si cabang-cabangnya misalkan atau si klien-kliennya, seperti itu. Oke, interface-nya kita buat port 1 yang mengarah ke internet ya. Lalu preset key-nya tetap harus disamakan ya teman-teman ya, nanti ya preset key-nya ya. Karena kalau dia nggak sama, nanti phase 1-nya atau phase 1-nya nggak akan up. Oke, versinya kita buat versi 2. Nanti accept type-nya bisa any pair ID atau specific pair ID ya, tergantung kebutuhan teman-teman. Nah, saya buat any pair ID aja di sini. Enkripsinya kita buat dash dan satu aja. Nah, seperti ini. Oke ya. Di halaman grupnya 14 dan 5 bawaan dari fotonya aja. Kemudian nah ini local address dan remote address di phase 2 nya. Nah, kita buat local addressnya 10.0254.0 ya /24, yaitu IP LAN si provider. Remote addressnya, nah ini kita akan masukin IP NAT ya teman-teman, 172.16.30.200.
32 ya, bukan IP LAN si kliennya ya, tetap IP NAT-nya yang kita masukin seperti itu. Oke, lanjut kita ke advance-nya. Untuk PS2-nya, proposalnya, enkripsinya kita buat dash, notifikasinya salah satu aja. Nah, ini disamain aja. Oke, sudah jadi, kita langsung oke teman-teman. Nah, oke, untuk VPN IPsec tunnelnya sudah kita buat, tinggal kita buat static root dan policy-nya. Oke, untuk static root-nya tetap ya teman-teman ya, IP NAT-nya yang kita masukin ya, IP NAT si kliennya, bukan IP LAN-nya. 172.16.30.200/32. Oke, interface-nya IPsec ya, IPsec yang untuk klien. Kemudian kita akan buat policy. Kita buat policy to client. Incomingnya dari LAN ya, inside, outgoingnya IPsec ya. Source-nya kita buat inside atau yang IP10-nya sudah saya buat. Destinasinya ini remote tunnel itu 172. Nah, ini destinasinya ini 172.16.30.200 ya. Kita buat service-nya Oke. Nah, ini aja. Oke, selanjutnya kita clone reverse saja teman-teman ya, kita buat kebalikannya. Jadi kita buat kebalikannya from client. Oke, nah seperti ini. Lalu kita enable. Nah, policy-nya untuk dua arah sudah jadi teman-teman ya. Nah, kita lanjut ke FortiGate client, kita konfigurasi di sini. Oke, untuk interface-nya teman-teman ya, seperti saya bilang tadi, untuk IP di port satunya atau mengarah ke publiknya ya, itu menggunakan DHCP ya. Nah, seperti ini. Ini saya buat addressing mode-nya DHCP, statusnya sudah connect ya teman-teman ya. Ini kita dapat IP DHCP-nya ini 192.168.1.2, lalu gateway-nya ini 11. Oke ya teman-teman ya, DHCP. Kemudian untuk IP LAN-nya juga sudah saya config 10.10.10.1 ya untuk gateway-nya di sini. Oke. Lanjut teman-teman, kita buat VPN tunnelnya. Kita buat lagi seperti biasa, custom IPsec provider. Nah, ini remote gateway-nya ya, karena kita menggunakan static address, di providernya juga ada IP static ya, yaitu 192.168.400, maka kita masukin di sini IP address-nya. Oke, interface-nya port 1. Oke, lanjut ke share key. Ke versinya kita buat versi 2 aja teman-teman ya. Enkripsinya dash salah satu. Oke, lalu untuk local address-nya ya, kita buat si IP NAT-nya teman-teman 172.16.30.200. Nah, begini ya. Lalu remote address-nya 10.02540/24. Oke. Nah, enkripsinya ini aja teman-teman ya, nggak usah banyak-banyak. Oke, yang lainnya disamain aja, auto negotiate kita checklist. Nah, kita oke. Lalu kita buat static root-nya. Kita create new IP 10.0.254 ya, IP LAN-nya ya, si provider. Nah, interface-nya kita buat si IPsec provider 10.0.254.0. Oke, benar ya, 10.0.254.0. Kemudian kita buat policy. Nah, di policy ini kita perlu buat NAT,
karena kita menggunakan IP NAT ya. Jadi kita buat dulu IP poolnya. Untuk NAT-nya pool NAT misalkan kita buat 172.16.30.200 ya untuk IP NAT-nya, karena satu IP kita samakan aja IP-nya. Tapi kalau teman-teman ada range-nya lebih banyak, itu bisa teman-teman buat range-nya juga, misalkan sampai 205 itu bisa ya, tergantung kebutuhan. Nah, kita perlu juga buat virtual IP kalau nanti si providernya ingin koneksi ke server. Jadi nanti si provider akan si server ini akan ping ke IP NAT. Nah, dari NAT ini di map ke IP 10 pakai DNAT ya. Kita coba buat aja ya virtual IP-nya. DNAT lain. Kita buat 172.16.30.200, kita map ke IP servernya. Nah, seperti ini. Nah, ini baru kita buat policy-nya teman-teman ya. Kita buat policy yang mengarah ke client, ke provider to provider. Incoming interface-nya dari inside port 2, outgoing-nya IPsec provider ya. Udah kita buat. Source-nya ini IP source-nya source LAN tetap ya teman-teman ya. Source yang 10.10.0 ya. Nah, destination-nya ke IP si LAN provider. Oke, sebentar, IP LAN providernya berapa? Remote IPsec ini 10.0254. Oke. Service kita buat all. Nah, ini NAT-nya nanti kita tambahkan teman-teman ya di use dynamic IP pool. Kita masukin IP NAT yang udah kita buat, si pool NAT-nya. Nah, kita buat seperti ini pool NAT-nya. Oke, lalu kita oke. Nah, ini untuk static load-nya udah jadi, lalu policy-nya juga udah jadi. Nah, harusnya sih udah connect ya VPN-nya ya. Nah, ini udah hijau teman-teman ya. IP PES1-nya dan PES2-nya ini udah up ya. Kemudian di sini di provider juga harusnya udah up si IPsec kanalnya ya. Nah, ini sudah ada yang dial teman-teman ya. Kelihatan di sini kalau ada satu yang dial, dia akan terlihat satu. Kalau ada 10 yang dial, di sini ada 10. Ya, misalkan dia ada 10 ya di luar yang mendial ke si FortiGate-nya. Oke, ini polisinya kita kurang satu lagi teman-teman ya, yang dari from provider, yang dari arah provider. Nanti kita buat DNAT-nya aja di sini. Incoming-nya dari IPsec provider, outgoing-nya inside port 2, source-nya IP LAN si provider 10.0254 ya. Nah, destinasinya kita pakai DNAT teman-teman. Nih DNAT klien yang kita buat tadi 172.16.30.200 ke 10.10.5. Oke, seperti ini aja. Nah, oke, policy luaran juga udah jadi teman-teman ya. Nah, kita akan coba tes teman-teman ya, dari si server ini kita akan ping ke server ini. Server di belakang provider ya. Kita akan tes ping 10.0254.100. Oke, replay teman-teman ya. Jadi dia udah bisa akses ke 0.254.100. Nah, kita bisa cek juga nih NAT-nya di sini, teman-teman. Get system sessions. Nah, kita bisa lihat nih teman-teman ya. Ini dari IP LAN-nya 10.10.5 ya. Kita melalui source NAT 172.16.30.200. Nah, destinasinya itu 10.0.254.100 ya. Jadi tetap kita lewat NAT 200 ini yang di remote oleh si provider. Nah, sekarang kita balik, kita tes dari server ini teman-teman ya. Dari server di belakang provider kita akan ping. Nah, kita pingnya nggak ke 10.0
10.10.05 ini enggak ya teman-teman ya, karena kan ini tadi di remote address di VPN-nya bukan IP 10 ya, kita jadi pingnya ke IP NAT ya tetap 172.16.30.200. Nah nanti di IP 200 nya ini yang akan mendenat ke IP 10.10.5. Nah jadi si providernya nggak tahu berapa IP di belakang si kliennya ini ya. Kita cek lagi di sini. Nah ini harusnya udah ada nih. Oke, ini dari provider teman-teman ya, dari 10.025.400 ya, destinasinya ke 172.16.30.200. Nah kemudian di denat ke 10.10.10.5 ya. Jadi sudah saling terhubung teman-teman ya, dari si server di belakang provider maupun dari si klien sudah bisa saling ping. Nah ini jika teman-teman ingin menggunakan NAT seperti ini teman-teman ya untuk konfigurasinya, ataupun teman-teman ingin menggunakan dial up seperti ini konfigurasinya. Jadi yang mendial si si kliennya mendial di sini dibuat dial up, jadi si provider nggak perlu meremote si IP DHCP-nya di sini. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini aja untuk hari ini untuk konfigurasinya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa di subscribe teman-teman ya, di share ke teman-teman yang sedang belajar FortiGate. Baik, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.